Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih bisa melaksanakan suatu kegiatan tentunya berkat rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan kegiatan sanlat Ramadan meskipun dalam keberadaan online daring. Tapi insyaallah ilmu yang akan kita dapat dan ilmu yang akan kita pelajari barokah dan bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang dulunya berjuang bagi kita, yang mencintai kita melebihi siapapun, melebihi keluarganya bahkan dirinya sendiri. Dan patut kita mencintai beliau melebihi apapun juga, meskipun dari diri kita sendiri, orang tua kita dan orang-orang lain yang kita sayangi. Jangan sampai melebihi kecintaan kita, kasih sayang kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat ini insyaallah saya akan membahas sedikit tentang malam Lailatul Qadar. Kita sudah sepakat bahwa di malam Lailatul Qadar ini sesuai di Al-Qur'an disebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang panjang bagi umat-umat terdahulu sebelum umat Rasulullah. Bahkan ada umat nabi-nabi sebelum Rasulullah umurnya mencapai ribuan, umurnya mencapai ratusan, sehingga kesempatan beribadah bagi mereka sangat besar. Kesempatan beribadah bagi mereka banyak karena Allah memberikan ribuan umur, ribuan tahun untuk beribadah, ratusan tahun untuk beribadah. Namun kita sebagai umat Rasulullah, sebagaimana yang disabdakan, yang dikatakan oleh Rasulullah, baina sab'in wa sittin, bahwa umur umatku ini hanya baina sab'in wa sittin, antara 60 tahun dan 70. Lebih apa? Yang lebih dari 70 tahun hanya sedikit, kata Rasulullah. Namun di kesempatan kita hidup yang hanya 60 tahun ke 70 tahun ini, Allah memberikan keistimewaan bagi umat Nabi Muhammad, yaitu Allah berikan Lailatul Qadar. Para ulama telah sepakat bahwa Lailatul Qadar ini adanya hanya pada bulan Ramadan. Dan ada sebagian yang berpendapat bahwa malam Lailatul Qadar ini ada di lain bulan Ramadan. Tapi ketahuilah, malam Lailatul Qadar ini hanya ada satu kali dalam satu tahun. Dan pendapat yang kuat, Lailatul Qadar ini ada pada bulan Ramadan. Nah, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguh telah kami turunkan Al-Quran, Lailatul Qadr. Anzalnahu fi lailatul qadr. Pada malam Lailatul Qadar. Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar, pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Dan para ulama juga beristihad, di mana ini dilandaskan dengan hadis-hadis Rasulullah, bahwa malam Lailatul Qadar ini datangnya juga di akhir 10 malam bulan Ramadan. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan di malam 21. Itulah pengalaman mereka, seperti Imam Syafi'i yang telah mendapat atau kesempatan untuk beribadah pada malam Lailatul Qadar, meskipun tidak ada yang tahu kapan malam Lailatul Qadar itu datang, karena Allah Subhanahu wa taala merahasiakan kedatangannya. Karena jika Allah Subhanahu wa taala menampakkan, memberitahu kapan datangnya malam Lailatul Qadar, maka niscaya manusia setelah malam Lailatul Qadar ataupun sebelum malam Lailatul Qadar, sedikit orang yang beribadah dan sedikit orang yang beriktikaf di masjid, sedikit orang yang mencari kemuliaannya, sedikit orang yang qiyamul lail untuk mengharap beribadah pada malam Lailatul Qadar. Kalau Allah sampai memberitahu, maka tidak akan ada lagi supir taksi kita mau keluar, tidak ada supir. Kita mau keluar, mau beli makanan, tidak ada orang yang jualan di pasar. Kenapa? Karena mereka pada sibuk semua beribadah di Lailatul Qadar. Lailatul Qadar.
malam Lailatul Qadar. Jika pada siang hari malaikat turun itu pada tanggal 9 Dzulhijjah bertepatan pada bulan Arafah, malaikat turun ke bumi mendoakan orang yang waqaf, mendoakan orang yang wukuf di Arafah, didoakan oleh malaikat. Dan doa siapa saja yang berwukuf dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di malam hari Allah juga memberikan kesempatan bagi siapa saja yang meminta ampun, memohon, menyesal dengan segala perbuatannya dan beribadah, mengaji, solat pada malam itu. Allah samakan pahalanya sama ia beribadah seperti 1000 bulan, sebanyak 1000 bulan. Itulah kemuliaan bulan Ramadan, di mana sebagian kemuliaan bulan Ramadan itu datangnya Lailatul Qadar. Sabda Rasulullah, taharraw Lailatul Qadr fil ashri taharraw Lailatul Qadr fil asril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Namun turunnya Lailatul Qadar di malam-malam ganjil itu lebih memungkinkan daripada malam-malam genap. Sebagaimana sabda Rasulullah, taharraw Lailatul Qadr fil ashri taharraw Lailatul Qadr fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di malam ganjil dari 10 malam terakhir bulan Ramadan. Jadi mari kita bersama-sama bersemangat, karena Lailatul Qadar ini kesempatan dan keistimewaan yang sangat luar biasa yang hanya diberikan kepada umat Rasulullah. Kita solat pada malam itu, maka Allah samakan pahalanya dengan solat khusyuk, dengan solat diterima, solat ridho selama 80 tahun. Secara fisik mungkin kita tidak akan mampu membaca Al-Quran selama 80 tahun, tapi berkat Lailatul Qadar Allah memberikan kesempatan kita untuk beribadah 80 tahun di waktu yang sempit. Beribadah 80 tahun dalam waktu yang singkat. Sholat 2 rakaat tidak sampai 5 menit. Tidak sampai 5 menit. Tapi kalau kita sholat selama 80 tahun, mustahil kita mampu. Maka dari itu mari kita berlomba-lomba mengharap datangnya malam Lailatul Qadar. Karena Allah Subhanahu wa taala sengaja menyembunyikan Lailatul Qadar ini. Semua Allah disembunyikan karena Lailatul Qadar hanya bagi orang yang mengharapnya saja. Orang yang berharap dia akan sungguh-sungguh mencarinya. Allah kasih Lailatul Qadar ini kepada orang yang memang dikhususkan untuk menerimanya. Allah tidak akan memberikan Lailatul Qadar, kemuliaan Lailatul Qadar, kemuliaan beribadah lebih baik daripada 1000 bulan ini kepada orang-orang yang tidak mengharapkan akan datangnya. Tidak ada harapan untuk menyambutnya. Namun kita sebagai orang yang beriman, orang yang percaya dengan datangnya Lailatul Qadar, maka sebelum Ramadan tiba, yang kita harapkan adalah kemuliaan Ramadan itu sendiri, termasuk kemuliaan Lailatul Qadar. Semoga kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan beribadah pada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini Masya Allah, itu hanya 1 tahun kita beribadah 80 tahun. Bagaimana jika kita di tahun-tahun yang akan datang, di tahun-tahun yang telah lalu, kita mendapatkan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala beribadah pada malam itu. Seberapa banyak pahala kita yang terus mengalir tanpa kita melakukan kebaikan itu setiap harinya. Jadi ayo teman-teman sekalian, saudara-saudaraku, di sisa 10 hari terakhir bulan Ramadan, atau sisa bulan Ramadan saat ini, bukan cuma yang 10 hari dari hari ini, mari kita ikhtiarkan untuk bisa berburu dan mencari malam Lailatul Qadar.
Semoga Allah yang maha mengatur alam ini mengizinkan dan mengkehendaki kita sebagai hamba-hamba yang mendapatkan kemuliaan pada malam Lailatul Qadar. Semoga Allah merubah hidup kita menjadi lebih baik dan lebih berkualitas. Karena hanya kepada Allah kita akan kembali, hanya kepada Allah kita mengharap menuju atau ingin menggapai keridhaannya. Karena hanya dengan ridha Allah kita bisa menuju jannahnya. Mungkin itu saja keistimewaan Lailatul Qadar yang bisa saya sampaikan. Tentu banyak kekurangan dan tidak banyak waktu yang saya miliki, karena dari tadi sudah ada materi satu yang disampaikan. Tentu sekarang ini hanya materi tambahan bagi adik-adik sekalian. Semoga dengan materi ini kita sama-sama belajar dan kita bertanya dan kalian bertanya, saya juga belajar untuk menjawabnya gitu. Apa yang saya sampaikan belum tentu semua saya lakukan, tapi melalui ini semoga saya bisa melakukan dan berikhtiar menjadi orang yang lebih baik. Mungkin itu saja ya yang bisa kakak sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.